Hai para pencari cuan, kita ketemu lagi di Profit Talk. Ini adalah ajang buat kita sama-sama belajar informasi dan ilmu baru tentang dunia investasi. Kali ini yang mau saya share adalah tentang bisnis keluarga. Happy watching! Part 1, Overview Bisnis Keluarga di Indonesia. Para sobat pasti sudah tidak asing lagi dengan perusahaan-perusahaan ini. Ya, betul. Mereka bisnis-bisnis keluarga yang sudah sukses di Indonesia. Bisnis keluarga adalah bisnis atau perusahaan yang mayoritas kepemilikannya berada di suatu keluarga dan dikelola oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan. Umumnya, arah kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan entitas bisnis atau perusahaan tersebut akan sangat dipengaruhi keluarga yang memegang mayoritas kepemilikan tersebut. Menurut data Indonesian Institute for Corporate and Directorship (IICD) tahun 2010, lebih dari 95% bisnis di Indonesia dimiliki ataupun dikendalikan oleh keluarga. Kegiatan bisnis keluarga telah lama memberi kontribusi terbesar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. 70% perusahaan keluarga tidak bertahan hingga generasi kedua, apalagi generasi ketiga. Bahkan ada istilah kutukan generasi ketiga yang menggambarkan pola di mana bisnis sukses yang telah dibangun oleh generasi pertama dan kedua keluarga seringkali mengalami penurunan atau habis di tangan generasi ketiga. Agar perusahaan atau bisnis keluarga memiliki suksesi kepemimpinan dan sustainability atau keberlanjutan, maka perlu adanya pedoman kebijakan governance atau tata kelola perusahaan yang efektif. Tata kelola perusahaan yang efektif merupakan faktor penting dalam memastikan adanya suksesi dan keberlanjutan perusahaan keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meningkatkan kepercayaan para investor dan stakeholder, memperluas pasar modal, memperluas lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itulah, Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2022 menerbitkan Pedoman Umum Governance Bisnis milik Keluarga Indonesia sebagai acuan. Part 2. Ragam masalah bisnis keluarga. 1. Konflik keluarga. Tantangan umum dalam bisnis keluarga manapun adalah konflik keluarga. Persaingan antar saudara, perselisihan antara mertua dan keluarga besar, serta perbedaan nilai dan prioritas sering disebut-sebut sebagai penyebab utama perselisihan yang berujung pada buruknya keputusan bisnis yang berpotensi menghambat kemajuan dan membahayakan bisnis keluarga. 2. Tidak ada perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah proses penting untuk mempersiapkan pemimpin baru untuk menggantikan pemimpin lama. Perusahaan milik keluarga sering menolak menerima strategi ini karena takut menyerahkan bisnisnya kepada karyawan atau orang-orang yang bukan anggota keluarga dekat. Padahal suksesi ini bisa diberikan ke anggota keluarga yang kompeten dan profesional. Proses suksesi ini memerlukan waktu dan pelatihan. Memiliki rencana suksesi adalah salah satu jaminan bisnis keluarga dapat bertahan. 3. Komunikasi antar generasi yang buruk. Perbedaan visi misi dan prioritas berbeda antar generasi dapat menghalangi pertumbuhan dan kesuksesan bisnis keluarga. Generasi yang lebih tua mempertahankan strategi bisnis yang mereka pikir yang terbaik, padahal ada yang sudah ketinggalan zaman. Di lain sisi, generasi muda memiliki cara pandangan dan gagasan yang berbeda dalam menjalankan bisnis. Maka diperlukan keseimbangan antara mengetahui kapan harus melepaskan dan bagaimana menerima ide dan inovasi baru. 4. Kurangnya pengalaman dan keahlian. Kurangnya pengalaman keahlian serta pendidikan bisnis yang mendasar dapat menempatkan perusahaan keluarga pada resiko kegagalan yang lebih besar. Posisi pemimpin atau manajemen puncak harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan bisnis tradisional dan baru. Mereka perlu mempelajari seluk-beluk untuk memenuhi tuntutan bisnis keluarga yang rumit. Inilah yang dinamakan the right man at the right time and place. 5. Peran dan tanggung jawab yang tidak jelas. Ketidakjelasan peran anggota keluarga dalam sebuah bisnis keluarga yang seringkali memainkan beberapa peran, yaitu sebagai pemilik, manajemen, dan keluarga, menyebabkan anggota keluarga salah memposisikan diri terkait perannya dalam mengambil keputusan bisnis. Part 3. Tata kelola bisnis keluarga agar sustain dan profit.
Dengan berbagai ragam persoalan bisnis keluarga yang ada, maka diperlukan cara untuk menjalankan bisnis tersebut agar sustain dan profit. 1. Tata kelola atau governance perusahaan yang kuat. Tata kelola perusahaan yang baik serta internal kontrol yang efektif perlu diterapkan di perusahaan keluarga agar semua pemangku kepentingan dapat terlindungi. Prinsip transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness adalah hal yang perlu diterapkan. Salah satunya adalah penunjukan anggota keluarga sebagai direksi dan komisaris yang profesional dan kompeten. Tata kelola yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dalam pasar yang efisien dan dapat mencegah korupsi serta menjalankan disiplin anggaran. 2. Perlunya suksesi dan regenerasi. Sesuai dengan prinsip going concern, keluarga akan tetap mempertahankan keberlangsungan usahanya, serta mempertahankan pula kepemilikannya. Maka, regenerasi dan suksesi keterlibatan anggota keluarga dalam entitas bisnis harus direncanakan. Perlunya peningkatan kompetensi dan kemampuan dalam rangka suksesi dan regenerasi keterlibatan anggota keluarga di bisnis keluarga. 3. Menjaga transparansi keuangan. Masalah keuangan di bisnis keluarga juga sangat sensitif. Kadang, meskipun sudah dibagi perannya masing-masing, masih saja ada yang merasa curiga dengan pengelolaan keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebaiknya masalah transparansi keuangan perlu diperhatikan. Bisnis keluarga perlu membuat sistem keuangan yang baik dan sistematis agar semua anggota keluarga yang terlibat bisa dengan mudah melihat kondisi bisnisnya. Kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi yang sensitif serta rahasia keluarga sehingga tidak berpotensi mengganggu kegiatan bisnis dan atau memicu terjadinya benturan kepentingan dengan para pemangku kepentingan lainnya. 4. Penanganan konflik dengan komunikasi yang efektif. Cara terbaik untuk mengatasi perselisihan keluarga adalah dengan menetapkan prosedur untuk mengelola dan menyelesaikan konflik. Sediakan sebuah forum di mana para keluarga dapat secara objektif mengkomunikasikan keluhan mereka. Konflik yang terjadi di antara anggota keluarga yang terlibat, baik sebagai direksi, komisaris, dan atau karyawan, dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tanpa menimbulkan potensi gangguan stabilitas kegiatan usaha pada entitas bisnis atau korporasi yang dimiliki keluarga tersebut. Oke, sampai di sini bincang kita mengenai bisnis keluarga yang sangat besar potensi bagi perekonomian nasional. Terima kasih bagi yang tidak bosan-bosannya menonton. Oh ya, seperti biasa, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih.